بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما لا نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahmatullah, lanjutkan pengajian kita di kitab salat dan kita sudah sampai pada pembahasan poin yang kelima. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tentang bacaan iftitah di dalam salat. Bacaan iftitah yaitu bacaan yang dibaca setelah kita takbiratul ihram. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqutu, beliau diam, bainal takbir, antara takbiratul ihram, wa bainal qiraah, dengan membaca Al-Qur'an, iskatatan, dengan satu diam. Qala ahsibu qala hunayatan, yaitu diamnya sejenak, sebentar. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, maka saya berkata, wahai Rasulullah, iskatuka, diam Anda, bainat takbir, antara takbiratul ihram, wal qiraah, dengan membaca Quran, ma taqul, apa yang engkau ucapkan? Qala, beliau mengatakan, aqul, saya mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan dosa-dosa saya, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Maksudnya, dijauhkan sejauh-jauhnya. Ya Allah, jernihkanlah saya dari dosa-dosa, sebagaimana dijernihkan baju yang putih dari noda. Ya Allah, cucilah dosa-dosa saya dengan air, dengan es, dan dengan embun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa di dalam salat ada dua kali diam. Yang dimaksud diam itu adalah diam untuk membaca sesuatu yang tidak dibaca dengan keras. Itulah yang dimaksud diam di dalam hadis ini. Jadi bukan betul-betul diam, bukan. Tapi setelah mengucapkan keras Allahu Akbar, nah, kemudian membaca dengan lirik, tidak dikeraskan. Baru setelah itu membaca Al-Fatihah dikeraskan apabila dia sebagai imam atau dia sebagai orang yang salat sendirian pada salat-salat yang jahriyah, yang dibaca keras. Adapun diam yang pertama itu adalah setelah takbiratul ihram seperti disebutkan dalam hadis. Adapun diam yang kedua itu adalah setelah mengucapkan waladhdallin. Nah, maka setelah waladhdallin kita ada diam sejenak, sejenak saja. Sekira untuk ambil nafas. Nah, kemudian baru amin. Maka ketika imam selesai waladhdallin itu jangan langsung amin, ya, tunggu dulu. Imamnya akan ambil nafas. Setelah itu baru dia akan mengucapkan amin. Nah, bersamaan antara aminnya imam dengan makmum. Seringkali anak-anak itu mendahului. Begitu waladhdallin, anak-anak langsung amin. Nah, itu kalau anak-anak ya wajar karena mereka tidak paham. Yang sudah bekas anak tidak seperti itu semestinya. Menunggu sampai imamnya mengucapkan A. Nah, begitu imamnya A, maka kita mengucapkan A. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa
Salah satu doa iftitah setelah takbiratul ihram adalah doa ini. Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Doa ini adalah doa yang dipilih oleh Imam Bukhari untuk doa iftitah. Kenapa? Karena inilah doa iftitah yang paling sahih hadisnya. Ulama yang lain memilih doa iftitah yang lain. Karena ada juga doa iftitah yang beraneka ragam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling bagus atau paling menakjubkan adalah doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini apa? Paling unik doa ini. Kenapa? Karena ketika ada seseorang membaca doa ini, Rasulullah mengatakan, "Ajibtulah." Saya takjub dengan doa kamu itu. Futihat laha abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka untuk kalimat tersebut. Artinya kalau pintu langit sudah dibuka, maka doa kita cepat mustajab. Maka orang yang salatnya memulai dengan doa iftitah yang ini, maka doa-doa dalam salatnya lebih cepat untuk mustajab. Karena itulah perawi hadis ini Ibnu Umar dia mengatakan, "Fama taraktuhunna." Saya tidak meninggalkan doa iftitah tersebut sejak saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pilihan masing-masing ulama beda-beda. Kalau Imam Bukhari pilih yang Allahumma ba'id baini. Kenapa? Paling sahih. Kalau Ibnu Umar pilih yang Allahu Akbar kabira ini. Kenapa? Karena bisa menyebabkan pintu langit terbuka. Baik, kita baca bersama. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini lebih pendek dan menakjubkan karena menyebabkan pintu langit dibuka. Takbir, tahmid, tasbih. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Mudah sekali dihafalkan, mudah sekali. Kemudian kita ambil faedah yang lain dari hadis ini. Faedah yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah tanpa suara, jadi hanya mulutnya bergerak-gerak. Makanya Abu Hurairah perawi hadis ini tidak tahu Nabi itu membaca apa setelah takbiratul ihram. Maka selesai salat ditanya, "Ya Rasulullah, Anda itu setelah takbir kok diam, itu baca apa?" Maka doa iftitah hendaklah dibaca tanpa bersuara. Cukup suara lirih yang kita sendiri yang mendengar, orang sebelah kita tidak mendengar karena akan mengganggu orang sebelah kita. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa salat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan itu adalah rukun. Kalau tidak dilakukan, salatnya tidak sah. Setelah takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, tapi itu hanya sunnah. Sehingga kalau seseorang tanpa doa iftitah, salatnya sah. Setelah itu membaca Al-Fatihah, dan itu termasuk rukun, maka tidak boleh ditinggalkan. Kalau seseorang salat tanpa Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Jadi kalau kita tergesa-gesa, salatnya hanya takbiratul ihram, habis itu langsung Fatihah, tidak ada masalah. Karena apa? Itulah yang rukun. Adapun doa kita ini hanyalah sunnah. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan menurut para ulama bahwa air dan es dan embun itu semuanya adalah alat-alat yang bisa dipakai untuk bersuci. Karena di sini dikatakan, "Ya Allah, cucilah dosaku dengan air, dengan es, dan dengan embun." Nah, maka cuci baju yang terkena najis, terkena ompol misalnya, dengan air boleh, dengan salju boleh, dengan embun juga boleh. Demikian juga wudhu dengan air boleh, dengan salju yang kemudian meleleh boleh, dengan embun juga boleh.
Semua itu adalah alat-alat untuk bersuci. Maka ringkasnya alat bersuci itu segala yang turun dari langit dan segala yang bersumber dari bumi. Maka semuanya boleh untuk bersuci. Adapun kalau bersumber dari pohon, nah, itu bukan termasuk alat bersuci. Misalnya kita belah kelapa, ada air kelapa untuk wudhu tidak sah. Sah untuk minuman, tapi untuk wudhu tidak sah. Baik, kemudian beliau memberikan keterangan untuk hadis tadi. Takbir adalah ucapan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Dalam riwayat yang lain, yaitu selain Bukhari, terdapat sedikit perbedaan susunan kalimat doa itu, tetapi isinya pada prinsipnya tidak berubah. Jadi doa iftitah tadi, kalau tidak sama persis dengan yang riwayat di atas, tidak apa-apa. Yang penting ada hadisnya dari kitab yang lain. Karena ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada kitab Sunan Abu Dawud, ada kitab Sunan Nasa'i, ada kitab Sunan Tirmidzi, ada kitab Sunan Ibnu Majah. 6 kitab ini adalah 6 kitab sumber ilmunya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka dari 6 kitab ini manapun yang kita pilih, asalkan hadisnya sahih, bebas. 3. Sebaiknya dihafalkan saja salah satu bunyi doa itu yang benar sesuai dengan bunyi hadisnya. Karena sering terjadi kitab-kitab penukilan itu kutipannya tidak persis benar dengan aslinya. Nah, jadi untuk wirid-wirid seperti ini jangan pakai kitab-kitab penukilan. Sebaiknya kitab sumber, Abu Bukhari, Muslim dan sebagainya. Kalau kitab penukilan seringkali kalimatnya tidak sesuai dengan kitab aslinya. Apalagi kalau dari koran. Nah, dari koran jangan dijadikan sebagai pedoman untuk agama kita. Baik, kita masuk bab 6 ya. Tentang bacaan Al-Fatihah. An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, ini seorang sahabat Nabi yang terkenal ahli perang yang sangat pemberani sekali. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata, tidak ada salat. Maksudnya tidak sah salat liman bagi orang yang lam yaqra, tidak membaca di Fatihatul Kitab surat Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya surat Al-Fatihah di dalam salat adalah termasuk rukun. Dari mana taunya? Dari kata-kata ini. La salata. Salat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Suatu ibadah kalau tidak sah dengan sebab meninggalkan sesuatu, berarti sesuatu itu termasuk rukun. Salat tanpa tumakninah tidak sah, berarti tumakninah termasuk rukun salat. Islam tanpa syahadatain tidak sah, berarti syahadatain termasuk rukun Islam. Islam tanpa salat tidak sah, karena salat termasuk rukun Islam. Begitu. Kemudian yang kedua, hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa salat apapun sama saja harus membaca Al-Fatihah. Karena di sini Nabi mengatakan la salata, tidak disebutkan salat apapun, berarti semua salat masuk di sini. Maka termasuk salat jenazah, kalau tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa untuk mayit, takbir keempat doa lagi untuk mayit. Nah, seandainya pada takbir pertama tidak baca Fatihah, maka salatnya tidak sah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menurut Imam Tabari, salat jenazah tanpa Al-Fatihah tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada rukuk, tidak ada sujudnya. Nah, pendapat itu sangat lemah. Kenapa? Meskipun tidak ada rukuk, tidak ada sujud, namanya tetap sholat. Buktinya orang salat jenazah harus menghadap kiblat seperti orang sholat, harus wudu seperti orang sholat. Dimulai dengan Allahu Akbar takbiratul ihram. Berarti kan
sholat juga. Maka meskipun tidak ada rukuk dan sujudnya, karena sholat jenazah adalah sholat, maka masuk dalam hadis ini wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian hadis yang kedua, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Ini meskipun di sini tidak ada radhiyallahu anhu ya, tapi cara membacanya sesuai adab kepada para sahabat, kita doakan nama sahabat dengan radhiyallahu anhu. Kuna adalah kami khalfa di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jadi makmum. Fi salatil fajri, dalam salat subuh. Di salat fajar nama lain dari salat subuh. Ada 3 nama, salat subuh, salat fajar, sama salat pagi. Faqara'a, lalu beliau membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Quran maksudnya. Fasaqulat, maka menjadi berat alaihi bagi beliau al-qira'ah, bacaan. Jadi beliau ngimami membacanya sambil keberatan. Kenapa sambil keberatan? Karena di antara makmum ada yang ikut-ikutan membaca surat yang dibaca Nabi. Saya membaca surat, orang lain mengikuti, itu kan jadi berat. Karena ada yang menirukan. Falamma faragha, maka tatkala Nabi selesai, qala, beliau berceramah. Nah, ini dalil bolehnya ceramah atau kultum setelah sholat fardu. Beliau mengatakan la'allakum, barangkali kalian taqra'un, membaca surat khalfa imamikum, di belakang imam kalian. Qulna, kami mengatakan na'am ya, hadza ya Rasulullah. Qala la, janganlah, taf'alu, kalian melakukan, illa, kecuali bi Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah saja. Fa innahu, karena sesungguhnya, la salata, tidak sah salat, liman lam yaqra' biha, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, ketika imam membaca dengan bacaan yang keras, maka tidak boleh makmum ikut-ikutan membaca, karena itu dapat mengganggu imam. Jadi kewajiban makmum apa? Mulutnya ditutup, diam. Dalilnya selain hadis ini juga kita temukan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Surat Al-A'raf ayat 204. Kalau dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Sangat jelas sekali kan? Yang dimaksud dibacakan Quran di sini dalam sholat. Maka dalam sholat, kalau imamnya membaca Quran, wajib kita fastami'u, mendengarkan. Kupingnya mendengarkan. Ini pekerjaan kuping, mendengarkan itu. Kemudian kewajiban kedua, wa ansitu, diam. Nah, ini pekerjaan mulut. Mulutnya diam, berarti berhenti. Ini nggak usah digerak-gerakkan. Kenapa? Karena imamnya sudah membaca, tinggal kita dengarkan. La'allakum turhamun, supaya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sholatnya bacaannya keras. Adapun kalau sholatnya bacaannya tidak keras, seperti sholat duhur dan sholat asar, maka masing-masing makmum membaca sendiri-sendiri, tapi juga tidak boleh keras. Karena kalau keras akan mengganggu orang-orang yang sebelahnya. Sementara Nabi melarang kita mengganggu orang dengan suara pada waktu kita melakukan sholat. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa khusus untuk Al-Fatihah ini diperkecualikan. Meskipun imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, tetap kita apa? Membaca. Nah, terus membacanya kapan? Membacanya kalau bisa satu ayat imam membaca, kita dengarkan. Kemudian ketika dia berhenti, kita membaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dia kan berhenti kan? Nah, kita membaca. Tapi nggak usah dikeraskan. Cukup kita sendiri yang mendengar, orang sebelah kita tidak ada yang mendengar. Kemudian dia Ar-Rahmanir Rahim. Nah, dia, maka kita membaca Ar-Rahman. Kalau tidak bisa, karena imamnya cepat, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maka boleh kita membersamai bacaannya imam. Jadi kalau tidak bisa
Setelahnya imam maka boleh apa? Membersamai bacaan imam sebagaimana difatwakan oleh Imam Makhul, salah satu ulama dari Syam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tapi saya jujur, masalah ini masalah khilafiyah. Sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat kalau imam sudah membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, maka cukup makmum hanya mendengarkan. Dia tidak usah meniru. Tapi paling bagus kita menggunakan pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dalam kasus hadis ini Rasulullah sendiri yang memperkecualikan. Imam ngomong, imam baca, kemudian kamu mendengarkan. Tapi kecuali ya, illa yang memperkecualikan siapa? Rasulullah. Rasulullah sendiri yang memperkecualikan, ya sudah. Berarti kita ikuti apa yang dititahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai penutup untuk penjelasan hadis ini, ketahuilah bahwa hadis ini memiliki pengecualian. Pengecualiannya apa? Kalau ada makmum masbuk, masbuk itu terlambat. Kemudian sampai ke masjid, imamnya sudah rukuk, Allahu Akbar. Kemudian si makmum takbiratul ihram, Allahu Akbar. Habis itu takbir lagi, Allahu Akbar untuk rukuk. Nah, dia rukuk, imamnya masih rukuk. Berarti bersama rukuk bersama imam. Maka kondisi seperti ini dimaafkan sehingga meskipun dia belum membaca Al-Fatihah, dia sudah mendapatkan rakaat tersebut. Syaratnya apa? Syaratnya ketika makmum rukuk, imamnya juga masih. Tapi kalau makmum rukuk, imamnya proses bangkit, nah ini sudah tidak mendapatkan rakaat jadi kita rukuk, imam masih rukuk. Sehingga kita sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim, imamnya masih rukuk. Nah, itu berarti rakaatnya tidak terlambat. Meskipun tidak membaca apa? Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu diperkecualikan. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Beliau mengatakan idza ji'tumus shalah, kalau kalian datang kepada salat, wa nahnu sujudun, sementara kami sudah sujud. Fasjudu, ikutlah sujud. Maksudnya Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar, sujud. Jadi takbirnya dua kali. Takbir pertama angkat tangan untuk takbiratul ihram, takbir kedua tanpa angkat tangan langsung sujud. Wala ta'udduha syai'an, tapi jangan dihitung rakaat tadi alias telat. Waman adraka rakaat, tapi siapa yang mendapati ruku bersama imam, faqad adraka shalah, berarti dia mendapati sholat tersebut alias rakaatnya tidak terlambat. Meskipun saya jujur lagi bahwa ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat kalau tidak baca Fatihah berarti ya belum sah. Bahkan mereka mengatakan kalau Fatihahnya baru dapat 3 ayat, kemudian imamnya ruku, kemudian makmum ikut ruku, ya tidak sah rakaat tersebut alias nanti harus ditambah karena dia terlambat. Kemudian beliau memberikan keterangan. Menurut dua hadis di atas, satu, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya itu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makmum membaca dengan keras, yaitu jihar, di belakang imam karena mengganggu imam. Larangan itu tidak berlaku atau dikecualikan untuk bacaan Al-Fatihah. Sebab makmum tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tapi sudah saya jelaskan tadi, makmum membacanya jangan keras. Dia cukup memperdengarkan kepada diri sendiri supaya tidak mengganggu orang sebelahnya berdasarkan hadis yang lain. Kemudian beliau memberikan keterangan lagi. Satu,
Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bacaan Al-Fatihah untuk makmum ini cukup dirinya sendiri saja yang mendengarnya. Nah, ini dalilnya dari mana ini? Ini dalilnya dari hadis yang lain. Kita cari hadisnya ya. Dalam kitab hadis rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita temukan dalam kitab Sunan Abu Dawud. Seorang murid Abu Hurairah bertanya, "Ya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, ini akunu ahyanan wara'al imam. Kadang-kadang saya sholat di belakang imam, alias jadi makmum." Apa kata Abu Hurairah? Qala iqra' biha ya Farisi. Kamu tetap harus membaca Al-Fatihah, wahai orang Persia. Fi nafsika, kamu baca dalam dirimu sendiri. Maksudnya dibaca untuk memperdengarkan dirinya sendiri tanpa didengar oleh orang sebelahnya, karena akan mengganggu. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan alasan kenapa kita sholat meskipun makmum tetap baca Fatihah sendiri-sendiri. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berkata, aku telah membagi Al-Fatihah di antaraku dan hambaku separuh-separuh. Separuhnya Al-Fatihah untuk saya, separuhnya Al-Fatihah untuk hambaku. Dan hambaku mendapatkan semua yang dia minta. Kemudian Rasulullah menjelaskan, kalau seseorang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah mengatakan dia memuji saya. Kalau dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab dia menyanjung saya. Kalau dia membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab dia mengagungkan saya. Kalau membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, inilah antara saya dengan hamba saya. Jadi 3 ayat pertama ini pujian untuk Allah, kemudian ayat keempat ini tengah-tengahnya atau pemisahnya, kemudian 3 ayat terakhir ini adalah bagiannya para hamba. Maka ketika hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, Allah menjawab, ini semua untuk hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Dia minta jalan yang lurus, nah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Inilah dasarnya bahwasanya penulis kitab ini mengatakan Al-Fatihah dibaca cukup untuk diri sendiri saja yang mendengarnya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Kedua, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa makmum tidak usah membaca sama sekali. Ada pula yang berpendapat bahwa hanya dalam hal imam membaca dengan keras saja, makmum tidak usah membaca. Jadi ringkasnya ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama yang kita pilih, makmum tetap baca Fatihah meskipun sholatnya sholat yang keras. Jadi mau sholat keras, mau sholat tidak keras, semuanya makmum tetap baca Fatihah. Ini yang kita pilih. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, makmum diam total. Mau sholat jahriyah, mau sholat sirriyah, makmum tugasnya menentok di. Kalau misalnya nggak cocok ini, menentok terus ngopo. Aneh lah ini. Imamnya sholat Allahu Akbar, dia baca Quran, kita menentok. Padahal kita nggak mendengar suaranya. Nah, pendapat yang ketiga masih mending. Sholat dibagi 2. Kalau imamnya bacaannya keras, makmum mendengarkan, meneng, ya, nggak boleh ngomong apa-apa. Tapi ketika bacaannya sirriyah, sholatnya sirriyah, maka makmumnya membaca. Nah, 3 pendapat ini yang paling bagus insya Allah Ta'ala. Pendapat yang pertama berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Kemudian nomor 3, di antara alasannya adalah wa idza qara'a, ini salah ya, mestinya qara'a. Kalau imam membaca fa'ansitu, maka diamlah. Berarti kalau imam tidak membaca, maka hendaklah kita membaca. Kalau imamnya tidak mengeraskan, berarti kita membaca. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini sudah dari surat Al-A'raf ayat 203. Man shalla khalfal imam, ini salah ya, khalaqa. Mestinya khalfa. Barang siapa yang salat di belakang imam, fa inna qira'atahu, maka bacaan si imam
lahu qiraatun, menjadi bacaannya si makmum. Nah, maka inilah dasarnya mereka yang mengatakan apa? Kalau imamnya sudah baca keras, makmum tidak usah baca. Kenapa? Bacaannya sudah diwakili oleh si imam. Tapi hadis ini mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Makanya kita pilih pendapat yang pertama tadi. Keempat, berdasarkan hadis Abu Hurairah itu, makmum tetap membacanya karena ada pengecualian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas bacaan surat Al-Fatihah. Baik, kita tambah satu hadis lagi. Nomor 7. Tentang bacaan amin. Amin artinya apa, Pak? Kabulkanlah ya Allah. Jadi setelah kita membaca doa pada surat Al-Fatihah, ditutup dengan amin. Itu maksudnya kabulkan permintaan saya. Ketahuilah bahwa bacaan amin ada dua macam. Boleh panjang A-nya dan panjang min-nya. A-nya panjangnya 2 harokat. A, min-nya panjangnya boleh sampai 6 harokat. Min. Nah, maka A-nya jangan panjang-panjang. Dan rata-rata orang kan panjang-panjang loh. Kepanjangan itu. Maksudnya cuma 2. Amin. Coba dipraktekkan ya. Amin. Lagi. Amin. Nah, ngoten. Jangan terlalu panjang. Mengke enten lalur mlebu pripun. Malah susah. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua, hanya pendek. Amin. Mau. Hanya pendek aja. Amin. Nah, itu dua logat sama-sama logatnya orang Arab. Ada yang membaca hanya panjang, tapi panjangnya 2 harokat. Ada yang hanya pendek, bebas mana yang dipakai. Tapi lebih utama yang A-nya panjang karena itu lebih masyhur, lebih terkenal. Sebagaimana dalam hadis ini kita temukan hanya panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apabila qala al-imam, imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah amin. Kenapa? Fa innahu, karena man wafaqa qawluhu, barang siapa yang ucapan aminnya itu bertepatan qaulil malaikah, dengan ucapan malaikat, yaitu aminnya malaikat di atas langit sana, ghufira lahu, diampuni untuknya ma taqaddam min dzambi, apa yang sudah lewat dari dosa-dosanya. Nah, kapan malaikat itu mengucapkan amin? Malaikat mengucapkan amin bersamaan aminnya imam. Karena itu hendaklah kita juga membersamai aminnya imam. Karena kalau kita imamnya amin, kita membersamai. Nah, kemudian malaikat juga membersamai. Nah, itulah yang dimaksud sewafaqah, ya, sesuai dengan aminnya para malaikat, yaitu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Tapi ada juga di antara ulama yang mengartikan wafaqah ini bukan bersamaan, tapi maksudnya serasi antara ikhlasmu dalam mengucapkan amin dengan ikhlasnya para malaikat. Serasi antara khusyuk kamu ketika membaca amin dengan khusyuknya para malaikat ketika membaca amin. Nah, itu ada 2 tafsiran untuk kata-kata wafaqah ini. Tapi minimal kita pakai tafsiran yang pertama sudah bagus, ya. Jadi disamakan aminnya bersamaan dengan imam sehingga bersamaan dengan para malaikat. Kemudian dari hadis ini sebagian ulama mengambil kesimpulan, berarti kalau imam mengucapkan waladdallin, maka imamnya tidak mengucapkan amin. Karena di sini faqulu ini yang disuruh makmum. Wahai makmum, bacalah amin. Berarti imam tidak membaca amin. Itu sebagian ulama. Tapi pendapat itu lemah. Kenapa lemah? Karena ternyata kita temukan dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah ketika mengamini, ketika menjadi imam pun, beliau tetap mengucapkan amin sampai shaf yang pertama
pada mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca. Sudah 3 poin kita bahas ya. Poin 5, 6, 7. Insyaallah poin 8 akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Sisa waktu